seberapa besar sih sebenarnya skala film kamu gitu. Tadi teman-teman sebagian besar juga aku happy karena sudah bisa mengukur gitu ya. Kayaknya project aku tuh nggak terlalu banyak, nggak huge gitu. Tadi ada yang udah bilang kayaknya ini film aku emang maunya kolosal gitu. Karena kalau misalnya emang dari awal kita mau bikin kolosal, kita udah harus tahu konsekuensinya akan kayak apa. Sekalipun bikinnya film pendek, apalagi kita bikin film panjang, ya kan? Film panjang ini udah pasti tahu. Misalnya kayak standar film drama tuh berapa sih budgetnya, smallnya tuh berapa, mediumnya berapa, expensive-nya berapa. Gitu. Jadi tadi aku happy banget karena teman-teman udah mulai menyadari skala dari produksi dari film yang akan teman-teman bikin. Gitu. Yang berikutnya adalah teman-teman harus tahu seberapa besar sih budget yang kita butuhin untuk kita bisa visualisasiin film yang mau kita bikin. Gitu. Itu dari rentetan budget tadi. Gitu. Next. Yang berikutnya adalah selain kita juga paham tentang kita mau bikin film apa, yang penting itu adalah understanding your market. Gitu. Kita harus tahu dulu siapa yang nanti akan nonton film kita. What is the primary market? Oke, primary marketnya misalnya kita mau bikin film ABG. Oke, 17 sampai 24 atau 30 tahun lah. Tapi kita pengen juga menyasar anak-anak yang di bawah itu misalnya. Oke, kalau misalnya kita pengen bikin primary market kita misalnya adalah penonton ABG, tapi kita juga pengen nyasar penonton misalnya 40 tahun ke atas, tuh caranya gimana ya? Gitu. Nah itu kita juga harus tahu betul. Gitu. Kira-kira banyak nggak sih marketnya kalau kita bikin di usia sekian? Atau kalau misalnya kita mau bikin film horor itu banyak nggak sih fansnya? Gitu. Kita tahu di Indonesia film horor, of course fansnya banyak gitu. Jadi pertama adalah teman-teman harus paham dulu market utamanya teman-teman ini siapa gitu. Dan itu harus di-compare sama situasi yang ada saat ini. Lalu berikutnya adalah seberapa besar sih market yang akan kita tembak gitu. Itu teman-teman juga harus sadar. Kalau misalnya mau bikin film yang niche kayak art house gitu ya, itu kan udah spesifik banget sehingga teman-teman udah tahu, oh kalau gue mau bikin art house penontonnya based on data gitu ya. Well, berarti kalau misalnya penontonnya, kalau buat tayang di bioskop penontonnya berkisar dari 20 sampai 100 ribuan, nah teman-teman udah bisa mengukur berapa budget yang bisa kita keluarin supaya kita juga nggak boncos as a kreator. Kenapa kita sebenarnya gini, kita tuh boleh saja rugi, nggak ada masalah, tapi jadikan rugi itu sebagai sebuah pembelajaran. Tapi jangan sampai rugi berkali-kali, ya nggak? Kalau rugi berkali-kali kan kita as a filmmaker juga yang nggak bisa bikin film lagi, nggak sustain, ya nggak? Berarti emang lo nggak jodoh di situ. Kalau udah 3, 4, 10 kali lo rugi, mungkin lo harus cek deh gitu, peruntungan atau skill yang lain gitu. Berarti ada momen di mana lo nggak belajar dari situ. Yang berikutnya adalah perbandingan film kamu. Jadi kamu harus punya perbandingan. Jadi misalnya kayak aku mau bikin film musikal dari Me and You, perbandingan gue siapa ya? Oh, Sherina ini musikal anak-anak. Oke. Jadi gue pasti akan berkaca dari Sherina sebelumnya gitu. Next. Berikutnya berikutnya adalah how much is average film budget. Teman-teman tuh harus tahu dulu dan harus paham betul. Kira-kira kalau mau bikin film pendek dengan konsep kayak aku, kira-kira gue butuh budget berapa ya? Tanya aja sama temennya yang kurang lebih misalnya secara story, secara skala kurang lebih sama gitu. Discuss sama yang lain. Lo tuh bikin film berapa sih kalau pengen looks-nya, production value-nya segini tuh berapa? Spending money-nya tuh berapa sih gitu. Supaya teman-teman punya perbandingan gitu. Oh, buat bikin film tuh segini ya budgetnya gitu. Ini biasanya kalau untuk di layar lebar itu aku pakai banget. Misalnya kayak aku ngecek nih gitu, biasanya kalau buat film drama di layar lebar itu angka range-nya itu sebenarnya fluktuatif tergantung, tapi kita biasanya punya rata-rata 3-7 miliar kalau buat drama gitu. More than 7 miliar itu kita harus mikir as a producer, kenapa ya gue bikin film drama story-nya gak terlalu ribet, productionnya juga nggak se-heavy, kenapa gue harus spending sampai 7M itu apa ya? Kita harus punya reason dan kita juga harus tahu cara untuk kita dapetin pemasukan untuk menutup biaya produksi itu. Gitu. Jadi nggak bisa kita pokoknya gue mau bikin 10M tanpa lo mikirin pemasukannya dari mana nantinya. Sebagai produser kita nggak boleh punya cara pikir kayak gitu. Sebagai produser kita harus tahu cara mikir dari mulai create ide sampai ngejualnya kayak apa. Dan bagaimana supaya kita sustain akhirnya uang itu bisa balik ke kita dan kita bisa produksi film berikutnya gitu. Jadi nggak bisa sebagai produser kita cuma punya pikiran, oke gue akan support sutradara gue, lo mau apa gue kasih,
nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya perhitungan banyak di situ. Berikutnya adalah how much can I raise gitu. Ini sebenarnya adalah ketika kita bikin budget produksi kita harus ngukur. Kalau misalnya duit gue cuma, misalnya budget produksinya 25 juta, kalau duit gue cuma 5 juta, kira-kira gue bisa dapat 20 juta dari mana ya? Nah itu tuh harus dipikirin. Dikasih, misalnya oke nih ada lomba Akatara, atau misalnya gue bisa nyari donatur si A, atau bisa nyari sponsor si B, nah itu tuh mesti dihitung dari awal gitu. Jadi nggak bisa as a producer kita cuma nulis bahwa ya pokoknya gue butuhnya 30 juta tanpa kita pikirin dapat duitnya dari mana gitu. Berikutnya adalah who are buying our films gitu. Jadi biasanya kalau dalam format layar lebar, biasanya setelah kita ingin menentukan sesuatu gitu ya, ini juga bisa buat film pendek juga. Misalnya ketika gue udah pengen bikin A, kita udah harus ngelis kira-kira potensial buyers gue tuh siapa aja ya, yang akan ngebeli film kita tuh siapa aja, itu harus ditulis gitu. Berikutnya, oke. Kok turun ya mas? Nggak, next. Oh itu kayaknya kegeser, apa-apa. Type of film financing gitu. Jadi dalam proses pembuatan film itu tuh ada yang namanya tipe-tipe untuk pendanaan film gitu. Yang pertama itu adalah equity investment. Jadi biasanya equity investment itu semacam kayak private investor, misalnya kita punya kayak temen gitu ya, atau kenalan, dan mereka bersedia untuk menjadi eksekutif produser kita, mendanai film kita, itu nanti jatuhnya akan jadi private investor. Kita akan sharing equity sama dia. Gitu. Equity itu kepemilikan. Jadi misalnya kita butuh mau bikin film budgetnya 1 miliar, kita cuma punya duit 200 juta. Nah 800 jutanya lagi misalnya ada nih Juan misalnya jadi private investornya aku. Nah nanti kita total equity-nya kita hitung budget produksinya, misalnya Juan ternyata 1M, aku 200, Juan 80, dari equity itu Juan akan dapat keuntungan 80%, aku 20%. Itu sifatnya investment gitu. Jadi nanti dihitung semua biaya produksinya, nanti dibagi. Itu sharing equity-nya kurang lebih kayak gitu. Berlaku sama untuk film studio dan venture capital. Film studio itu misalnya kayak aku nih as a creator, aku ketok pintunya MD gue punya skrip, lo mau nggak bantuin ngedanain produksi film gue. Nah itu kurang lebih kerjasama dengan film studio itu bentuknya seperti itu gitu. Itu untuk equity investment. Lalu berikutnya adalah grants atau funds. Yang teman-teman sedang lakukan saat ini adalah teman-teman sedang mencari proses pendanaan melalui grant atau funds itu sendiri. Kalau di luar negeri sebenarnya banyak banget, ada Hubert Ball, ada World Cinema Fund, ada banyak banget. Kalau misalnya teman-teman rajin dan emang teman-teman emang bener-bener pengen serius gitu ya, teman-teman bisa buka satu persatu website festival film internasional. Mereka tuh selalu punya yang namanya film funding, baik untuk film pendek maupun film panjang gitu. Ada banyak banget, bahkan itu dari berbagai macam step. Ada yang dari development pendanaannya, ada yang production only, ada yang post production only, itu macam-macam. So sebenarnya untuk grants dan funds ini tuh banyak banget. Bahkan di Indonesia sendiri banyak banget festival film yang memang memberikan bantuan dana ke teman-teman gitu. Next adalah belum pre-sales. Ini yang sebenarnya mungkin kadang tuh kita lupa ada satu sumber pemasukan atau tipe pendanaan film dari yang namanya pre-sales. Pre-sales itu tuh biasanya terdiri dari sales agent dan distributor gitu. Jadi ketika kita rilis film, ada nih salah satu distributor luar negeri yang tertarik sama kita, mereka akan bilang, gue tertarik sama film lo, gue mau jadi distributor film lo, ya kan? Gue akan bayarin lo sekian, gue akan pegang rights film lo selama 2 tahun. Itu yang namanya distributor. Jadi si distributor ini nanti akan bekerja keliling Indonesia, keliling dunia untuk nawarin film kalian. Nah itu sistem kerjasamanya, ada yang bulk buy di depan kayak tadi, pokoknya gue kasih lo 5 miliar, 2 tahun rights lo, teritorinya Eropa dipegang sama gue, misalnya kayak gitu. Oh ya udah silahkan, nanti produsernya selalu diinfo. Film lo dibeli nih sama TV Inggris, oh dibeli nih sama OTT yang ada di Perancis, itu tetap akan diinformasikan gitu. Ada lagi yang memang di-link sama produsernya adalah pakai skema persentase gitu, itu beda-beda gitu. Tapi itu tuh salah satu sumber pendanaan yang bisa kita dapatkan, baik untuk film pendek ataupun film panjang gitu. Yang berikutnya adalah sales agent. Bedanya kalau sales agent itu lebih kecil dari distributor gitu. Jadi dia biasanya
skalanya itu tidak sebesar distributor-distributor lah. Dia misalnya kalau distributor bisa pegang 100 film, kalau sales agent mungkin cuma 5-10 film per 2 tahun gitu. Jadi mereka lebih selektif, lebih kecil gitu. Dan si sales agent dan distributor ini tugasnya bukan hanya untuk ngejualin film, tapi juga memasukkan film teman-teman ke berbagai festival internasional. That's why kayak misalnya For Color itu sales agentnya adalah Asian Shadow. Kalau teman-teman lihat semua film yang For Color dipegang sama Isabel, Asian Shadow. Asian Shadow yang bekerja untuk bawa film-film yang For Color kemanapun. Gitu. Terus berikutnya adalah corporate sponsorship gitu. Hal yang mungkin aku yakin teman-teman juga udah tahu ya, teman-teman bisa menawarkan proposal film teman-teman ke brand, ke yayasan, ke donatur, whatever itu untuk bisa dapetin pendanaan gitu. Yang berikutnya adalah crowdfunding. Ada yang udah pernah dengar crowdfunding? Patungan. Patungan. Iya, betul, patungan. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa ikutan. Di luar negeri itu ada namanya kickstarter.com. Itu tuh sebuah website yang memang tuh isinya project, berbagai macam project gitu. Nah, kita kebetulan aku tuh di tahun 2012 aku sama teman-teman waktu itu di Bandung bikin film namanya Demi Ucok. Ada yang pernah denger nggak? Belum pernah ya? Jadi Demi Ucok itu adalah sebuah film layar lebar, tapi dengan sistem pendanaan crowdfunding. Jadi waktu itu kita cuma punya duit sampai produksi, tapi untuk bisa naik ke bioskop dan promo itu kita nggak punya uang. Akhirnya kita bergerilya selama kurang lebih 1 tahun untuk nyari dana supaya film kita bisa di bioskop dengan cara kita bikin crowdfunding sendiri. Tadinya kita pengen pakai Kickstarter, tapi kayaknya enggak lah, kita coba aja deh bikin crowdfunding sendiri gitu. Yang kita lakukan adalah, Mas bisa dicari nggak di Google poster Demi Ucok? Cari. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita ngajakin orang-orang buat jadi co-producer di film kita dengan cara kalian nanti ngasih kita uang 100.000 dan benefit yang kita kasih ke teman-teman adalah nama kalian akan ada di poster film kita as a co-producer dan teman-teman nanti juga akan dapetin merchandise. Intinya sebenarnya kita jualan merchandise aja. Tapi dari jualan merchandise itu gimana selisihnya itu kita pakai buat danain film kita. Demi Ucok Mas, bukan Demi, Demi DMI Ucok. Ya, oke enter. Ya, yang ini Mas, bukan yang bawah kiri itu, ya betul itu. Ya, oke. So kalau teman-teman lihat, jadi kita jalan setahun, kita kurang lebih berhasil mendapatkan dana sekitar 300 juta rupiah. Itu cukup banget untuk kita di Demi Ucok itu tuh bikin DCP waktu itu. Terus abis itu kita promo dan distribusi. Jadi kalau teman-teman lihat, ini semua poster ini itu adalah nama dari ribuan co-producer yang mau mendanai film ini. Gitu. Ini kita kerjakan 2012, setahun penuh kita nyari duit untuk melakukan ini. Kalau misalnya ditanya kayak, lu mau kerjain lagi nggak Demi Ucok dengan crowdfunding? Belum tentu. Mending aku nyari angel investor aja. Kebayang nggak kita setahun ngetokin semua pintu kenalan kita untuk kita mau nggak bantuin kita jadi co-producer di film kita. Tapi ini adalah salah satu cara, maksudnya aku beruntung sekali gitu ya, karena aku melewati berbagai macam strategi dan usaha untuk bisa mendanai dan film kita tayang di bioskop gitu. Ini kita kerjain 2012. Berikutnya, Mas balik lagi ke presentasi aku. Ya, back. Bukan yang ini Mas, presentasi aku. Nah, belakangnya tuh Mas. Tuh kelihatan tuh. Kiri, bawah, nah klik. Yes, ya, gedein lagi boleh? Oke. Yang berikutnya adalah pinjaman bank. Tapi yang kita tahu lah kalau pinjaman bank kan harus ada agunan ya. Terus apa nih yang mau kita jaminin ke bank gitu? Sertifikat rumah orang tua ya boleh kalau ada. Gitu. Yang berikutnya personal saving, ya pasti itu dari kantong kita sendiri lah. Itu tipe-tipe untuk pendanaan film. Next. Ini beberapa film funding yang ada di Indonesia. Ada Jakarta Film Week. Jakarta Film Week punya program namanya Jakarta Film Fund, itu untuk film pendek. Tapi sayangnya Jakarta Film Week ini hanya memberikan dana sebesar 30 juta khusus untuk warga yang berKTP DKI Jakarta. Karena ini program dari Dinas Parekrafnya DKI Jakarta.
Selain itu, si Jakarta Film Fund, Jakarta Film Week juga dia ngasih mentoring, ngasih workshop juga, dan dia ngasih pendanaan untuk fasilitas grading di studio Super 8mm gitu. Ini ada Jogja Feature Project punya JAV, ini Jogja Film Academy bukan. Buat teman-teman yang tadi terkait dokumenter ya, Mas Hasbi bisa cari Dogs by the Sea, itu adalah film funding khusus untuk film dokumenter. Itu juga ada pendanaannya juga cukup besar untuk dokumenter. Bisa dicek di situ untuk tahun depan. Ada Akatara adalah proses mempertemukan sama Anti Corruption Film Festival. Kalau udah ada yang dengar, Aktas juga ini kasih dana dari KPK setiap tahun 30 juta rupiah, tapi memang temanya spesifik Anti Corruption gitu. Next. Kita akan ngobrolin terkait film distribution. Jadi kadang tuh kita suka kalau misalnya mau distribusi film tuh kemana aja ya? Kira-kira tuh kalau kita mau dapat duit tuh duitnya dapatnya dari mana aja ya? Kurang lebih ini, tapi ini patokannya untuk biasanya layar lebar. Tapi tidak menutup kemungkinan film pendek pun kita bisa mencari di sini, gitu. Ini tuh emang geser-geser gitu ya Mas ya? Dari sananya? Oke, nggak apa-apa, nggak penting kebaca. Yang pertama adalah otomatis kalau misalnya kita mau bikin film layar lebar, biasanya memang target pendapatan kita yang pertama itu dari bioskop, baik dari bioskop dalam negeri maupun dari bioskop luar negeri gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak Perempuan Tanah Jahanam itu udah diputar di berbagai macam negara kan, dan itu di bioskopnya, di Prancis diputar, di US diputar gitu. Jadi memang pendapat penonton untuk bioskop ini ya nggak cuma di Indonesia sendiri gitu. Berikutnya adalah sales agent atau distributor yang tadi aku sampaikan gitu. Kalau misalnya kalian bisa sampai ketemu sama sales agent yang suka sama karya kalian, yang bisa ngebantu kalian, dilepas saja. Biarkan sales agent itu bekerja, nah kita fokus lagi untuk produksi film berikutnya supaya energi kita nggak habis. Tapi kayak kemarin aku bikin Doremi and You, udah ada nih sales agent yang nawarin gitu, sini gak gua ambil deh film lo gitu. Tapi pada saat itu keputusan aku sama tim as a producer, aku bilang kayaknya Doremi aku pengen pegang sendiri deh. Aku pengen belajar dulu caranya dealing sama setiap distributor sales agent tuh kayak apa sih rulesnya. Nanti mungkin di film second feature film aku mungkin aku akan ya udah gue udah tahu kok, capek banget ngurusin satu-satu dealing kayak sekarang. Aku capek banget sejujurnya ngurusin dealing di satu lembaga, belum lagi paperwork banyak banget, requirement materinya juga banyak banget gitu. Beberapa film kayak misalnya sebetulnya kan aku juga nggak hanya pegang produser, tapi aku juga distributor. Jadi aku megang beberapa hak atau rights distribusi dari film-film Indonesia. Kayak 22 menit sekarang udah dibeli alhamdulillah di Cina rights-nya, di Korea sama Jepang gitu. Ini bentar lagi mau dibeli rights-nya sama Malaysia gitu. Begitupun kayak misalnya Nikahyu juga sama. Ini lagi ongoing untuk dealing sama salah satu distributor di Malaysia gitu. Jadi itu salah satu sumber pendapatan. Yang berikutnya adalah digital atau OTT platform. Kita tahu lah ya, udah banyak banget nih OTT yang berkembang di dunia saat ini gitu. Yang berikutnya adalah license TV gitu. Dan ini sebenarnya license TV itu juga nggak cuma buat film panjang doang ya, tapi film pendek juga sebenarnya kalau film pendek kalian sangat-sangat oke gitu ya, ini juga bisa dibeli sama stasiun TV gitu. Terus berikutnya adalah in-flight. In-flight itu adalah penerbangan atau pesawat terbang. Jadi kalau misalnya teman-teman naik Garuda, naik Qatar, pokoknya penerbangan yang memang kelasnya eksekutif gitu ya, bukan low budget airlines, itu biasanya mereka punya yang namanya in-flight facility. Jadi kita bisa nonton. Nah di situ kita bisa nonton berbagai macam film. Nah itu adalah salah satu bentuk pendapatan buat kita. Meskipun sebenarnya nggak terlalu banyak, in-flight itu cuma ribuan dolar, tapi ya lumayan lah untuk orang-orang akhirnya ada nonton akses film kita juga di pesawat gitu. Film kami saat ini masih ada di Garuda, ziarah masih ada di Garuda. Kalau teman-teman naik Garuda, sempat naik Garuda, sama ada satu film kita juga yang kita pegang distribusinya, Nikahyu, itu juga masih ada di Garuda harusnya sampai bulan ini ya, Oktober gitu. Udah kurang lebih setahun lah di Garuda gitu. Berikutnya adalah film festival yang tadi aku bilang. Ketika teman-teman lolos film festival, tadi aku udah lihat gitu ya, beberapa film teman-teman masuk ke berbagai film festival. Manfaatkan pencapaian itu untuk menjadi kredit teman-teman bahwa teman-teman sudah pernah ada di posisi itu, untuk teman-teman bisa jualan lagi. Nah, that's why sebenarnya kalau misalnya kita mau nulis
mau nge-pitch gitu ya, mau nge-pitch, mau bikin pitch deck, upayakan ketika kalian pitching yang pertama disampaikan itu adalah backgroundnya kalian, who are you, who are we, gitu. Jadi tampilin dulu, lo tuh pernah bikin apa sih, lo tampilin nama lo siapa, komunitas lo apa, terus pencapaian lo apa, biar lo tuh mengimpresi dulu para juri gitu loh. Kalau kalian cuman, ya nama gue Ribla dari Bandung, ya udah ini film kita gitu. Terus lo tuh siapa ya gitu. Jadi harus atraktif banget untuk bisa meyakinkan juri gitu. Nah, lalu berikutnya adalah film market. Ini juga penting. Jadi kalau kita jalan-jalan ke festival internasional, biasanya mereka tuh punya film market. Film market itu isinya adalah mempertemukan distributor, sales agent, investor, businessman dari seluruh dunia dengan para kreator. Jadi itu proses jual beli ide film itu ada di situ. Salah satu yang terbesar ada Cannes Film Market, ada Berlin. Waktu itu aku datang ke Hong Kong 2000, pertama kalinya datang ke film market di Hong Kong sekitar tahun 2017. Ketika aku sampai di gedungnya Hong Kong waktu itu bulan Maret, aku ingat banget dan aku amazed banget. Waktu itu emang agak norak ya. Lupa 2016 atau 2017 gitu datang ke sana, and then my partner bilang, waktu itu aku diajak sama Angga Sasongko, waktu itu aku lagi ngeproduserin beberapa film media. Gue diajak, and then Angga told me just come to the real world. Dia bilang, gue kayak Indonesia gak ada apa-apanya, ini marketnya gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke marketnya dunia itu gila, dan perputaran uang yang ada di dunia itu tuh nominalnya udah jutaan dolar minimumnya ya, yang ada transaksi gitu. Jadi kalau misalnya kayak bisnis film di Indonesia sebenarnya sebelum pandemi itu justru lagi bagus-bagusnya banget, karena kita lagi banyak banget diincar sama berbagai macam distributor luar negeri. Banyak banget kan yang collab gitu, kayak Wiro Sableng collab sama Fox gitu, terus Perempuan Tanah Jahanam collab sama yang lain gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu lagi diincar banyak banget studio-studio besar di Hollywood sana gitu untuk collab. Yang berikutnya adalah DVD. Mungkin teman-teman akan berpikir kayak, DVD siapa yang mau beli? Jangan sedih. Doremi and You, filmku, secara pendapatan di bioskop itu masih rugi shy. Gitu. Waduh, gue rugi nih di bioskop sebagai produser, aku nggak bisa tinggal diem dong. Ada duit investor yang perlu aku balikin, meskipun sebetulnya ya sistemnya kalau kita rugi ya kita rugi bareng, kalau kita untung ya kita untung bareng. Tapi kan ada kewajiban dari kita yang, aduh gue pasti pengen nyari supaya ruginya nggak terlalu gede. Akhirnya aku tawarin film ini ke KFC. Jadi nggak peduli deh gue mau KFC kayak mau jualan ayam kayak mau jualan celana dalam kayak pokoknya dibanding aja sama film gue. Lumayan banget itu keuntungannya. Itu aku amazed banget gitu. Tapi memang gue juga harus mau promo ya di KFC-nya sama pemain-pemain kamu. Jadi itu salah satu yang sebenarnya distribusi film-film kamu. Gak cuma KFC yang melakukan itu, CFC juga melakukan itu. Nanti cek Indomaret juga sebetulnya melakukan itu. Jadi berkolaborasilah dengan banyak pihak untuk bisa mendapatkan sumber pendanaan yang lain. Gitu. Next, ini sebetulnya detail dari digital. Ada YouTube. YouTube tuh biasanya advertising, modelnya FVOD. FVOD itu jadi kalau misalnya kita tempel karya, kayak misalnya gue punya tilik, gue tempel di YouTube. Nah kita dapat sumber pendapatan itu dari iklan yang nempel ke tilik. Gitu. Lalu berikutnya ada Netflix, subscription video on demand. Netflix, View itu sistemnya SVOD. Tapi kalau misalnya kayak iTunes, kalau di Indonesia tuh ada bioskop online, itu transactional video on demand atau TVOD. Jadi gue mau pilih nonton Story of Kale, ya gue cuma bayar Story of Kale. Beda sama Netflix. Kalau Netflix tuh kita bayarnya udah per bulan, per 2 bulan, per tahun. Gitu. Next. Ya ini beberapa film festival tadi udah aku sebutin, di luar negeri ada banyak, di Indonesia juga ada banyak. Next. Ini yang tadi aku bilang, in flight. Kalau misalnya teman-teman udah bisa dibeli sama Garuda Tembus, teman-teman tuh harus belajar. Garuda itu tuh grupnya siapa sih? Jadi yang namanya maskapai itu dia nggak berdiri sendiri. Dia tuh punya grup masing-masing. Kayak Garuda itu grupnya Star Alliance, Singapura itu grupnya Sky. Kebalik. Garuda itu grupnya SkyTeam, Singapore Airlines itu grupnya Star Alliance. Kayak film aku yang aku pegang sekarang, Nikah Hiu, itu dibeli sama Garuda. Karena Garuda berpartner sama SkyTeam, Malaysian Airlines tertarik nih, ditawarin sama si kenalan gue, Mbak Rida mau dibeli nih sama Malaysian Airlines. Oh ya udah nggak apa-apa, dikasih aja. Gitu.
harganya sekian ribu dolar ya, oke nggak apa-apa gitu. Begitupun kita juga dibeli di Qatar. Jadi kalau teman-teman naik Qatar, teman-teman bisa nonton Nikah Yuk gitu, salah satu film yang kita pegang distribusinya gitu. Ini berlaku juga untuk film pendek teman-teman, jadi nggak cuma film panjang. Jadi kalau kita naik kayak Singapore Airlines, banyak banget tuh film pendek pemenang Academy Awards gitu, atau film pendek kan itu kita bisa nonton gitu. Cuman memang sebagai produser film pendek kita harus rajin untuk ngetok pintu-pintu itu gitu. Next. Ya tadi aku udah sharing juga soal DVD. Ada yang jual putus, ada yang sharing profit gitu. Kalau sama KFC itu sharing profit. Next. Oke. Ada yang mau ditanyain sebelum aku masuk ke how to pitch? Apa yang dinilai? Yang di mana? Saat pitching itu apa yang dinilai? Apa yang dinilai? Oke, aku isi minum dulu ya. Udah cukup. Cukup ya tadi. Oke. Apa yang dinilai ketika kita pitching? Ini akan kita bahas teman-teman. Jawabannya ada di pitch deh. Jawabannya ada di presentasi aku. Next mas. Yang pertama, ketika kita mau pitching, itu kita harus menyiapkan dua hal. Pitching adalah saat kita mempresentasikan ide kita, dan yang kedua itu adalah pitch deck yang akan dilihat oleh para juri. Gitu. Next, kita akan ngobrolin dulu untuk pitching. Aku akan jelasin dulu bahwa pitching itu sebenarnya macam-macam teman-teman. Di dunia ini tuh ada berbagai macam pitching. Ini aku share yang 3 yang paling sering kita lewatin. Yang pertama itu namanya ada elevator pitch. Elevator pitch itu kenapa dinamakan elevator pitch? Jadi lo ngebayang nggak, lo lagi naik lift, di samping lo ada Mira Lesmana, atau tiba-tiba ada James Cameron di samping lo. Apa yang akan lo lakukan ketika lo ketemu tidak sengaja dengan produser dan lo lagi punya ide untuk lo pitch ke dia? Jadi gimana caranya kamu ngejelasin film kamu secara informal di dalam lift itu hanya dalam hitungan detik, 30 second until 60 second. Ada berapa menit sih kita naik dari bawah ke atas? Maybe just 30 atau 40 second kan. Itu pun kalau lantainya tinggi. Kalau lantainya cuma 5 lantai, itu makin pendek lagi. Jadi gimana caranya kita bisa nge-pitch orang-orang itu dalam 30 second. That's why kenapa premis itu penting. Kenapa premis itu sepenting itu? That's why. Karena premis itu sesuatu yang harus menggambarkan cerita film kalian. Yang kedua, itu adalah competitive pitch. Competitive pitch itu biasanya, ini yang besok teman-teman akan presentasikan itu adalah competitive pitch. Mungkin teman-teman akan kasih waktu kurang lebih 7-10 menit berbicara di atas panggung kepada seluruh audiens yang ada, gitu ya, untuk menceritakan ceritanya teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk competitive pitch itu ya lebih formal gitu. Tapi kalau misalnya kalian kadang kan kalau ngomong di depan umum tuh suka tiba-tiba jadi lost dan grogi gitu ya. Teman-teman tuh nggak apa-apa loh untuk bilang mohon maaf nih saya agak grogi. It's okay. Justru dengan kayak gitu teman-teman mengadmit rasanya teman-teman dan nggak apa-apa di-share ke juri supaya jurinya juga nggak tegang, kamunya juga nggak tegang gitu. Karena juri itu sebenarnya happy banget ketika kalian tuh ngobrolnya santai. Nah, ketika kita bisa, kenapa sih kita bisa ngobrolnya santai? Pertama, karena kita tahu kontennya apa. Kita tahu apa yang mau kita bicarakan. Yang ketiga, kita latihan. Gak bisa bohong. Kalau lo gak latihan, ya jadi. Tapi kalau udah latihan, udah terbiasa. That's why kalau mau pitching, latihan dulu depan kaca. Latihan dulu sama teman. Waktu. Nanti aku akan sharing pengalaman aku pitching dan aku dapet gitu. Even itu di aku yang udah beberapa kali pitching aja, aku masih melakukan latihan sama teman-temanku untuk pitching dengan durasi yang dikasih sama panitia. Gitu. That's why kenapa? Supaya untuk kita bisa satu sama lain ngasih masukan. Gitu. Itu untuk competitive pitch. Yang berikutnya ada investor pitch. Investor pitch ini waktunya bisa lebih lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Jadi memang itu di sebuah ruangan meeting. Kamu bisa lebih leluasa menjelasin tentang film kamu, ceritanya, timelinenya, budgetnya, reasonnya, sampai cara nanti distribusinya dan kebutuhan budgetnya seperti apa. Itu ada di investor pitch. Gitu. Sorry ini ada tipe-tipe ya. Next, oke.
Teknis pitching. Pitching itu biasanya ini aku lebih fokus untuk yang competitive stage ya, yang besok nanti teman-teman akan presentasikan dan akan coba. Biasanya competitive pitch ini tuh adalah durasinya 7 sampai 10 menit. Kalau bisa